Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar dan Pamungkas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi perbankan digital. Nah, Bank untuk generasi muda di Indonesia. Bank digital ini telah mengubah cara kita mengelola keuangan. Nah, Bank ini hadir sebagai solusi perbankan modern yang dirancang khusus untuk generasi digital, terutama mahasiswa dan profesional muda. Nah, mari nih kita jelajahin bagaimana teknologi finansial ini dapat mempermudah gaya hidup dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadi di era digital saat ini. Nah, transformasi digital perbankan di Indonesia. Nah, dahulu itu kita masih menggunakan bank konvensional. Antrian yang panjang, jam operasional yang terbatas, biaya administrasi yang tinggi, dan prosesnya yang rumit. Kemudian kita sekarang menggunakan bank digital yang bisa diakses kapanpun dan tidak ada batasan waktu nih. Kemudian transaksinya yang instan, biayanya yang minimal, kemudian interface yang user friendly. Nah, pengguna utama yang mengadopsi teknologi finansial dengan cepat dan efisien itu adalah generasi muda sekarang. Nah, pergeseran ini tuh didorong oleh kebutuhan akan layanan yang lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan gaya hidup digital generasi milenial dan Gen Z yang selalu terhubung dengan teknologi. Nah, apa sih itu Bank? Bank itu adalah bank digital yang terintegrasi. Bank adalah bank digital inovatif yang integrasi penuh dengan ekosistem Shopee. Bank tanpa cabang fisik. Nah, Bank ini menawarkan layanan perbankan lengkap nih melalui aplikasi mobile yang canggih dan mudah digunakan. Nah, visi misi Bank itu ada 4. Yang pertama, memudahkan masyarakat mengelola keuangan secara digital, kemudian menyediakan layanan finansial yang aksesibel untuk semua kalangan, dan yang ketiga ada mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, mengintegrasikan layanan perbankan dengan e-commerce. Nah, seberapa penting sih bank digital di era modern saat ini? Yang pertama, inklusi keuangan. Nah, bank digital ini membuka akses layanan perbankan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti bank konvensional itu di daerah terpencil. Kemudian efisiensi digital, solusi praktis yang sesuai dengan gaya hidup serba digital, memungkinkan transaksi ini tuh bisa kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan waktu. Kemudian optimalisasi biaya, mengurangi hambatan administrasi biaya operasional yang tinggi dan memberikan nilai lebih untuk nasabah dengan layanan yang cost efektif. Nah, mari teman-teman kita beralih ke digital. Untuk apa? Nah, untuk efisiensi sehari-hari. Kita tuh menggunakan bank digital untuk transaksi harian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis dari cara konvensional. Kemudian solusi yang komprehensif. Nah, solusi yang komprehensif ini cocok untuk semua kebutuhan, seperti belanja online, transfer antar bank, menabung, investasi, dan pembayaran tagihan rutin. Kemudian keamanan yang terjamin, teknologi enkripsi tingkat bank, sistem keamanan berlapis, dan monitoring transaksi 24/7 itu untuk melindungi keuangan kita, teman-teman. Nah, keuntungan inklusif Bank untuk mahasiswa nih. Yang pertama, bebas biaya admin. Nah, gratis biaya administrasi bulanan dan biaya kartu debit. Nah, ini tuh sangat cocok banget nih untuk budget mahasiswa seperti saya yang terbatas, namun tetap membutuhkan layanan perbankan yang lengkap. Kemudian bunga kompetitif, suku bunga tabungan yang menarik untuk menumbuhkan dana mahasiswa, plus bonus bunga khusus untuk nasabah baru dan program loyalitas. Kemudian registrasi yang instan. Proses pembukaan rekening super mudah via smartphone dalam hitungan menit saja, tanpa perlu datang ke kantor cabang atau mengisi formulir yang rumit. Kemudian transfer gratis.
top up dan transfer gratis ke berbagai e-wallet dan bank lain, menghemat biaya transaksi harian mahasiswa yang sering melakukan transfer. Kemudian promo and cashback. Program cashback menarik untuk belanja online di Shopee dan merchant partner lainnya. Nah, ini tuh memberikan value tambahan untuk setiap transaksinya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke review aplikasi Cbank. Nah, yang pertama kita di tabungan. Nah, apa sih keuntungan yang bisa kita nikmatin kalau pakai Cbank? Yang pertama, bunga tabungan 2,5%. Ini tanpa saldo minimum, kemudian bebas tarik kapan saja. Kemudian bunga cair setiap hari. Perhitungan bunga akan dihitung dan dibayarkan setiap hari. Nah, gimana sih kita untuk registrasi di Cbank ini? Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Cbank di App Store atau Google Play Store. Kemudian daftarkan menggunakan nomor handphone dan kode OTP yang nantinya dikirimkan. Kemudian teman-teman siapkan iktp dan isi data diri teman-teman pada e-form yang sudah tersedia. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan verifikasi wajah dan teman-teman udah membuka rekening Cbank. Nah, setelah kita berhasil nih membuka tabungannya, kita lanjut ke deposito. Nah, pada fitur deposito ini, keuntungan yang bisa teman-teman nikmatin yaitu bunga hingga 6%. Nah, teman-teman itu bisa memaksimalkan keuntungan teman-teman dengan suku bunga lebih tinggi. Kemudian minimal saldo Rp 1 juta. Buka deposito dengan minimal penempatan rendah. Kemudian jatuh tempo 1, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, teman-teman bisa memilih tuh di antara 1, 3, 6, sampai dengan 12 bulan. Teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan bunga dengan bulan jatuh tempo sesuai pilihan teman-teman. Nah, yang pertama, caranya itu teman-teman bisa buka aplikasi Cbank dan teman-teman pilih di menu deposito. Kemudian, teman-teman masukin nih nominal penempatan dan pilih tenor serta instruksi jatuh tempo yang teman-teman inginkan. Lalu klik buka deposito. Kemudian konfirmasi nominal deposito, tenor, dan instruksi jatuh tempo yang teman-teman udah pilih sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman sudah membuka deposito. Setelah dari fitur deposito, kita lanjut ke ada Cbank pinjam. Nah, di Cbank pinjam ini teman-teman bisa nikmatin aktivasi mudah secara online tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Kemudian bebas biaya admin dengan bunga pinjaman kompetitif, mulai dari 2% per bulan. Kemudian fleksibel dicairkan berkali-kali. Teman-teman bisa mencairkan dana pinjaman sesuai dengan yang teman-teman pilih. Kemudian limit tinggi sampai dengan 30 juta. Teman-teman bisa minjem dana itu sesuai kebutuhan dengan pencairan yang limit tinggi itu. Nah, ini adalah simulasi cicilannya, teman-teman bisa lihat jumlah pinjamannya limitnya 30 juta. Terus nominalnya harus kelipatan 10.000. Nah, teman-teman bisa memilih periode pinjaman nih, 3 bulan, 6 bulan, atau dengan 12 bulan. Nah, pembayaran per bulannya itu berdasarkan suku bunga 2,00% per bulan tanpa ada biaya admin. Nah, perhitungan ini tuh merupakan simulasi. Nah, setelah kita ke Cbank pinjaman, kita masuk ke bagaimana sih cara transfer di e-wallet Cbank ini. Nah, teman-teman itu bisa menikmatin transfer gratis hingga 100 kali per bulannya. Kemudian real time, pembayarannya diproses dan dikonfirmasi secara real time nih.
Kemudian sistem konfirmasi otomatis. Jadi teman-teman tuh nggak perlu repot-repot untuk mengupload bukti pembayaran. Kemudian transaksinya yang aman. Nah, di Cbank ini transaksinya itu dilindungi dengan 2 faktor autentifikasi. Nah, teman-teman itu kalau mau transfer, teman-teman tinggal klik pada menu transfer, kemudian teman-teman pilih menu bank lain, terus teman-teman bisa ngeklik metode transaksi, nomor rekening. Setelah itu, teman-teman itu pilih bank yang bakal teman-teman transfer. Kemudian teman-teman pilih, masukin nomor rekening yang teman-teman bakal kirim. Nah, terus teman-teman bisa masukin nominal transfernya, kemudian klik lanjutkan. Terus teman-teman periksa ulang bank dan nomor rekening yang teman-teman tuju serta nominal transfer yang tertera. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan PIN Cbank untuk mengkonfirmasi transfer tersebut. Nah, selamat nih teman-teman sudah berhasil melakukan transfer uang ke bank lain. Kemudian kita masuk ke gimana sih cara top up e-walletnya. Yang pertama nih, teman-teman bisa buka aplikasi bank untuk pilih menu top up e-wallet. Setelah memilih top up e-wallet, teman-teman itu memilih eh, e-wallet yang teman-teman ingin top up-in. Setelah itu, teman-teman masukin nomor handphone yang terdaftar pada e-wallet yang telah teman-teman pilih. Kemudian, eh, masukin nomor nominal top up yang teman-teman inginkan. Kemudian klik selanjutnya, terus teman-teman periksa ulang nomor handphone yang teman-teman tuju serta nominal top up yang tertera. Kemudian teman-teman masukin PIN Cbank untuk mengkonfirmasi top up tersebut. Nah, selesai teman-teman. Teman-teman sudah berhasil melakukan top up e-wallet. Nah, setelah itu bagaimana sih kita untuk mendaftar BI Fast? Yang pertama, teman-teman bisa buka aplikasi Cbank, kemudian teman-teman bisa klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah ini, kemudian pilih pengaturan BIFAS, setelah itu klik hubungkan ke Cbank. Nah, terus teman-teman itu pasti ini data yang teman-teman pilih sudah benar dan klik daftar sekarang. Kemudian masukin PIN Cbank teman-teman. Nah, selamat nih teman-teman sudah berhasil mendaftarkan akun teman-teman ke BI Fast. Nah, setelah dari fitur daftar BI Fast, kita lanjut ke transfer grup. Nah, ternyata di Cbank ini juga bisa mentransfer grup ya teman-teman. Yang pertama teman-teman itu pasti ya buka Cbank, terus klik menu transfer. Nah, di menu transfer itu teman-teman pilih transfer grup, kemudian teman-teman klik buat grup baru. Setelah itu teman-teman itu memilih anggota grup atau rekening tujuan berdasarkan transaksi terakhir atau tambahan anggota rekening tujuan atau rekening baru gitu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman konfirmasi grup transfer. Nah, setelah itu teman-teman juga dapat mendapatkan nama grup tersebut teman-teman. Setelah itu klik pilih. Terus teman-teman bisa klik atur jumlah. Setelah itu teman-teman masukkan nominal transfer dan catatan, lalu klik selesai. Nah, teman-teman klik kirim ke grup ini. Setelah itu periksa ulang bank dan nomor rekening ke seluruh anggota yang teman-teman tuju serta nominal transfer yang sudah tertera. Setelah itu teman-teman masukin PIN Cbank teman-teman untuk mengkonfirmasi pembayarannya. Setelah itu selamat nih, teman-teman sudah berhasil transfer ke grup. Periksa hasil transaksi grup kamu di halaman riwayat transaksi. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan transfer terjadwal nih. Jadi transfer terjadwal itu kayak misalnya nih teman-teman mau ngelakuin transfer setiap tanggal 1 awal bulan gitu, teman-teman mau transfer, bisa melakukannya dengan fitur transfer terjadwal ini. Gimana sih caranya?
Nah, caranya itu teman-teman buka aplikasi Cbank, terus teman-teman pilih menu transfer, pilih transfer terjadwal, kemudian teman-teman pilih buat jadwal transfer, kemudian pilih penerima atau buat penerima baru. Setelah itu, teman-teman masukin nih nominal transfer dan pastikan tombol jadwalkan transfer itu tuh sudah aktif. Nah, habis itu teman-teman pilih tanggal mulai dari transfer terjadwal. Setelah itu, pilih frekuensi transfer sesuai jadwal. Nah, ini kita bisa transfer sekali saja, mingguan, atau per 2 minggu, bahkan tiap bulan. Setelah itu, teman-teman pilih tanggal dari transfer terjadwal ini. Teman-teman bisa pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31, itu bebas teman-teman. Setelah itu, teman-teman cek biaya transfer dan pilih lanjut. Terus cek kembali nominal transaksi, biaya transfer, dan jadwal transfer. Setelah benar semua, teman-teman bisa mengklik tombol konfirmasi jika telah sesuai. Habis itu teman-teman masukin PIN si bank teman-teman. Nah, transfer yang teman-teman udah bikin tadi tuh udah dijadwalin teman-teman. Nah, jadi dana teman-teman itu akan otomatis dipotong dari rekening si bank teman-teman pada tanggal transaksi yang sudah teman-teman pilih tadi. Nah, teman-teman itu dapat ngelihat dan ngatur transfer yang sudah terjadwal dengan klik lihat daftar jadwal transfer. Itu teman-teman. Di situ kita ke buka rekening via Shopee. Nah, langkah pertama, teman-teman buka aplikasi Shopee, terus teman-teman di halaman Shopee Pay, itu pilih nabung di Cbank. Nah, setelah itu teman-teman klik lanjutkan untuk membuka rekening. Setelah itu teman-teman siapin iktp dan isi data diri teman-teman pada e-form yang sudah tersedia. Kemudian teman-teman melakukan verifikasi wajah. Setelah itu teman-teman klik hubungkan Cbank dengan Shopee Pay. Nah, selamat nih teman-teman sudah membuka rekening Cbank berhasil dibuka. Nah, terus gimana sih cara menghubungin akun Cbank sama akun Shopee kalian nih teman-teman? Yang pertama, teman-teman bisa buka halaman Shopee Pay dan klik banner Cbank. Setelah itu klik lanjutkan membuka rekening. Nah, teman-teman itu bakal diarahin ke aplikasi Cbank untuk melakukan login atau registrasi. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan kembali ke halaman untuk menghubungkan akun. Nah, setelah itu, teman-teman akan diminta untuk verifikasi PIN Cbank. Selanjutnya, selamat nih, teman-teman berhasil menghubungkan akun Cbank dengan akun Shopee Pay. Nah, kemudian kita ke top up dan penarikan e-wallet. Nah, kalau tadi di apa topik Shopee Pay ini udah dijelasin, kita langsung ke tarik saldo aja nih teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman buka aplikasi Shopee, kemudian masuk ke halaman Shopee Pay dan pilih transfer bank. Setelah itu teman-teman pilih rekening si bank, kemudian teman-teman masukin nominal penarikan yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman klik lanjutkan. Terus teman-teman itu cek keseluruhan transaksi teman-teman, kemudian klik transfer sekarang. Nah, selamat nih teman-teman sudah berhasil menarik dana dari ShopeePay ke si bank. Terus gimana sih caranya tarik saldo? Nah, pada halaman ini teman-teman bisa klik narikan dana atau tambah dana. Kemudian pilih rekening si bank dan masukin nih nominal penarikan saldo. Klik berikutnya, kemudian klik konfirmasi, terus masukin PIN saldo penjual. Setelah itu selamat nih, teman-teman sudah berhasil melakukan penarikan dari dana saldo penjual ke si bank.
Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya mengenai review aplikasi Sibank kali ini. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis objektif Sibank. Nah, untuk kelebihan-kelebihan dari Sibank ini, yang pertama, praktis and cost effective, yaitu hemat waktu dan biaya operasional. Yang kedua ada integrasi ekosistem, sinergi sempurna dengan Shopee dan platform e-commerce lainnya. Kemudian yang ketiga, target market fit. Nah, target market fit ini Sibank dirancang khusus untuk mahasiswa dan pekerja muda. Kemudian yang terakhir ada innovation focus, terus mengembangkan fitur sesuai feedback pengguna. Nah, mungkin di sisi kelebihan pasti ada kekurangannya, teman-teman. Nah, kekurangan dari si bank ini yang pertama ketergantungan internet. Kita itu nggak bisa mengakses si bank tanpa internet dan memerlukan koneksi internet yang stabil untuk hasil yang optimal. Kemudian coverage layanan. Beberapa layanan di si bank ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian yang terakhir ada edukasi pengguna. Nah, si bank ini perlu mengadaptasi bagi yang terbiasa bank konvensional. Nah, masa depan perbankan digital di Indonesia. Yang pertama, tren saat ini, bank digital itu menjadi pilihan utama nih bagi generasi muda dengan pertumbuhan pengguna itu sekitar 200% per tahunnya. Kemudian yang kedua, keunggulan si bank. Si bank ini kombinasi sempurna kemudahan, keamanan, dan benefit finansial yang menguntungkan. Yang ketiga, perfect fit. Solusi ideal untuk mahasiswa dan masyarakat luas yang menggunakan efisiensi. Dan yang keempat, digitalisasi total. Nah, dari bank digital ini adalah sebuah langkah strategis nih untuk menuju kehidupan yang lebih efisien dan terintegrasi. Nah, digitalisasi keuangan ini bukan hanya tren nih teman-teman, tetapi juga kebutuhan fundamental untuk menciptakan ekosistem finansial yang inklusif, efisien, dan juga berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mari nih kita sama-sama mewujudkan keuangan digital. Si Bank itu sama dengan solusi generasi digital. Platform perbankan yang dirancang khusus memahami kebutuhan dan gaya hidup digital natives Indonesia. Nah, dengan keuangan digital ini, kita bisa memudahkan finansial mahasiswa karena tools yang lengkap untuk mengatur keuangan sehari-hari dengan fitur yang student friendly dan budget conscious. Nah, mari nih kita download aplikasi Sibank hari ini dan rasakan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pribadi kita. Bergabunglah nih dengan jutaan pengguna yang telah merasakan kemudahan Sibank. Masa depan keuangan digital dimulai dari sekarang.